Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Pak Ahdan. Di sini di pertemuan yang lalu kalian telah diskusi tentang Bilal dan Bilal bin Rabah. Ya. Alhamdulillah kalian sudah tahu ya tentang Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah. Di sini kita akan belajar dengan tema ya, Bilal bin Rabah. Kompetensi dasar yang kita pelajari saat ini, kompetensi dasar pengetahuannya memahami makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Ya, jadi tema yang kita pelajari sikap tabah dan sabar melalui kisah Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabahnya minggu yang lalu kalian telah pelajari melalui diskusi, walaupun di sini ada yang diskusinya masih bengong, ada yang ya mana nanti dikembangkan lagi anak-anak. Kompetensi keterampilannya yaitu mengomunikasikan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Mengkomunikasikan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan. Jadi kalian sudah membuat video sebagian kalian sudah membuat video, ada yang sebagian belum mengerjakan. Nanti setelah mempelajari pelajaran ini, kalian yang belum selesai mengerjakan kompetensi membuat video, silahkan membuat video manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan. Boleh melalui kisah Bilal bin Rabah atau sikap kamu menghadapi cobaan. Sekarang apa itu sabar? Nah, sini Pak Adan sabar dulu. Habis itu tabah. Ya. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar secara luas diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa. Melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Sabar dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu sabar dalam menunaikan ibadah, 2 sabar dalam meninggalkan maksiat, 3 sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan dan musibah yang datang kepadanya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ya. Jadi cobaan ujian Allah itu Allah ukur sesuai dengan kemampuan manusia. Kemampuan manusia yang beriman. Kalau dia kuat, berarti imannya sangat kuat. Ketika mendapat cobaan, maka bersabar dan harus ikhlas dengan apa yang terjadi. Sehingga kita tidak boleh mengeluh. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Maha menyukai bersama orang-orang yang sabar. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya. Di sini menjelaskan kalian harus ya menjadikan pertolongan, mohonlah pertolongan sabar dan sholat, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, ya. Maka Allah bersama orang yang bersabar, ya. Maksudnya sikap tabah. Sikap tabah itu apa? Tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau mendapatkan cobaan harus tabah. Tabah. Tidak mengeluh. Pasti Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Kalau diberi cobaan, kalau akan tabah berarti akan meningkat keimanan kita. Orang yang dalam menghadapi orang yang tabah akan tenang dalam menghadapi cobaan. Sekarang keuntungan sikap sabar dan tabah. 1. Sabar sebagai penolong, pembawa keuntungan. 2. Memberikan ketentraman jiwa. 3. Mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja dan belajar. Orang yang sabar, tabah akan dicukupkan pahalanya oleh Allah. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bagaimana kalian kalau kalian selalu tabah menghadapi tabah dan sabar dengan cobaan? Nah, agar kalian selalu tabah dan sabar menghadapi cobaan. 1. Terima cobaan Allah dengan ikhlas. 2. Ingat janji Allah, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. 3. Mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa, sepahit apapun cobaan yang kita hadapi. Berdoa dan tawakal keempatnya. Demikian anak-anak di kesempatan ini, ya. Sekarang di minggu yang lalu kalian telah belajar belajar cerita dari kisah Bilal bin Rabah. Pelajaran yang diambil, ya. Kalian sudah membaca Bilal bin Rabah itu anaknya siapa, bapaknya siapa, seorang apa, ya. Dapat siksa dari siapa, yaitu dapat siksa dari majikannya, ya, yaitu Umayyah. Terus dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, dibeli oleh Abu Bakar. Pelajaran yang dapat diambil hikmah yaitu pertama, keteguhan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanan. Kedua, rasa takut pada Allah dapat mengalahkan rasa takut kepada selain Allah. Ketiga, janji Allah pasti akan ditepati. Ya, orang yang beriman pasti akan masuk surga. Keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala yang mustahil menjadi mungkin, ya. Demikian pertemuan ini, ya. Padan cukupkan dan atas perhatiannya. Terima kasih dan ucapkan terima kasih.
Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.